batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sorakan haleluya. Oh yeah. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh kami percaya janjimu tidak akan pernah berubah. Janjimu ya dan amin buat hidup setiap kami. Kau Tuhan yang setia dengan perkataan dan janjimu. Terima kasih Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Thank you Jesus. Sungguh kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami diselamatkan hanya karena kasih karunia di dalam hidup setiap kami. Tidak pernah karena kekuatan kami, tidak pernah karena perbuatan kami, tapi hanya karena kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami nyatakan Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati setiap kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu mampukan kami jadi seperti-Mu, Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Hari ini ada, oh hari ini kami hidup, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur, sungguh hati kami bersuka, sebab Kau baik, sebab Kau setia. Perbuatan-Mu ajaib di dalam hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Shalom teman-teman Impact Youth. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, dalam perjalanan kami pulang, dalam kami di rumah atau di kosan, dimanapun kami berada, baik masih di kantor juga dan lain-lain, sambil mendengarkan. Biarlah kami percaya Engkau nggak bisa dibatasi dengan apapun juga. Kau ada di tengah-tengah kami dan Roh Kudus tak terbatas dan bisa mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu tercurah bagi setiap kami yang mendengarkan, bahkan bagi hamba. Biar dengan kata-kata sederhana mampu disampaikan, teman-teman mengerti, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus. Ucap syukur, haleluya. Amin. Teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa sebulan ini kita masih membahas tentang hikmat. Dan kali ini aku mau ngambil judul bahwa hikmat mengambil keputusan yang tepat. Hikmat mengambil keputusan yang tepat. Nah, pengambilan keputusan, setuju nggak teman-teman? Bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dan itu nggak terlepas dalam kehidupan kita hari-hari. Bahkan teman-teman, keputusan demi keputusan kalian masa lalu menjadikan kalian ada sampai hari ini. Ya kan? Bahkan kalian mau mendengarkan, ikutin Impact Youth, hari ini pun juga sebuah keputusan. Apakah mau klik link ini atau nonton konten yang lain. Ada sebuah keputusan demi keputusan yang kalian harus ambil sehingga membuat kalian ada sampai hari ini. Bahkan kalian mau memilih, mengambil keputusan untuk mendengarkan firman Tuhan di Impact Youth hari ini. Dan semua itu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan supaya kita bisa tepat mengambil keputusan. Ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk kita bisa tepat mengambil keputusan. Nah, karena itulah diperlukan hikmat. Karena itulah diperlukan hikmat sehingga kita dalam hikmat bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, teman-teman, sebelum itu kalian bisa baca, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 12. 1 Raja 12, teman-teman bisa baca di ayat 3 sampai 11 saja. Bisa di-pause sebentar. Nanti teman-teman bisa baca dulu ayat Alkitabnya supaya tahu ceritanya. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Oke teman-teman, bahwa di 1 Raja-Raja 12 ayat 3 sampai 11 ini tertulis bahwa bercerita tentang Rehabeam. Siapa dia? Dia adalah seorang raja di kerajaan Yehuda menurut Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Ia menggantikan ayahnya yaitu Salomo, kakeknya Daud. Rehabeam itu raja ketiga dari dinasti Daud, raja keempat dari kerajaan Israel bersatu dan raja pertama dari kerajaan Yehuda setelah pecahnya kerajaan Israel yang diwarisi dari Raja Salomo. Ibunya Rehabeam ini adalah orang Amon, di mana Tuhan sendiri udah bilang sama Salomo untuk jangan ambil istri dari bangsa-bangsa lain, tapi ternyata Salomo tidak mendengarkannya. Rehabeam berusia 41 tahun ketika ia naik tahta, memerintah kurang lebih selama 17 tahun. Di bawah pemerintahan ayahnya yaitu Salomo, rakyat yang ada dikenai pajak. Kenapa? Untuk mensupport pembangunan, proyek pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahannya. Jadi ada pajak-pajak yang cukup besar bagi rakyatnya. Dan dari situlah makanya ada yang kita baca. Tadi yang teman-teman baca bahwa ada orang yang datang ketemu sama Raja Rehabeam ini untuk minta keringanan. Karena kematian Salomo akhirnya rakyat gelisah, nih gimana nih? Apakah bisa ya ini diringankan atau malah nanti kita akan ditambahkan berat pajak-pajak yang ada gitu. Sehingga ini yang mereka jalankan, mereka ketemu sama Raja Rehabeam untuk menanyakan itu, untuk meminta keringanan. Meminta keringanan. Nah, teman-teman, tadi yang kita sudah baca, di sini ada respon Rehabeam sehingga bisa dibilang mengambil keputusan yang tidak tepat. Mengambil keputusan yang tidak tepat karena tidak berhikmat. Banyak contohnya mungkin teman-teman minggu kemarin yang ikut Impact Youth yang ada menyaksikan, bahkan 2 minggu sebelumnya dengan Pastor Jojo yang ada. Ada contoh-contoh banyak orang yang mengambil hikmat dengan tepat. Nah, kali ini kita akan belajar dari Rehabeam yang tidak mengandalkan hikmat sehingga tidak mendapatkan atau mengambil keputusan yang tepat. Sehingga ia harus kehilangan wilayah kekuasaannya, bahkan kehilangan kekayaannya. Oke, kita ambil dari beberapa prinsip mengambil keputusan yang bisa kita lihat dari Rehabeam. Ada 7 teman-teman, dan semoga ini jadi berkat buat teman-teman semua. Yang pertama, bahwa keputusan yang tepat itu bukan hanya tentang citra diri kita.
bukan hanya tentang citra diri kita. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman baca tadi ayatnya, Rehabeam ini nanya sama orang-orang yang sebelumnya menemani ayahnya. Orang-orang tua yang sebelumnya menemani ayahnya dalam pemerintahan, memberikan keputusan-keputusan, arahan-arahan yang tepat. Tapi ternyata dia malah memilih mendengarkan orang-orang muda, teman-temannya yang ada, dan mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena ini teman-teman, dia tidak mau dianggap jadi raja yang lemah. Karena teman-temannya bilang kan, jadi dia tidak mau dianggap mengambil keputusan yang lemah sehingga jadi raja yang lemah. Nggak mau. Makanya dia bilang gini, kalau ayahku bisa kasih segini, aku bisa kasih yang lebih berat. Aku akan kasih yang lebih berat sama kamu. Karena aku bisa lebih kuat dari ayahku. Dalam artian apa? Bahwa Rehabeam, Raja Rehabeam, mementingkan citra dirinya. Mementingkan citra dirinya. Aku tidak mau terlihat lemah. Aku tidak mau terlihat jelek. Aku tidak mau terlihat kalah. Aku mau terlihat lebih perkasa dari ayahku. Maka aku harus mengambil keputusan ini untuk semakin menyusahkan rakyatku. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah karena kita terpaku sama citra diri kita. Kalau aku gini omongan orang seperti apa ya? Kalau aku begini nanti dilihat orang jelek lagi. Kalau begini nanti aku dilihat orang lemah lagi. Kalau kayak gini aku nanti dilihat orang akan dijauh-jauhin lagi sama teman-temanku. Nanti aku nggak dianggap gaul, nanti aku nggak dianggap bisa berteman sama mereka, nanti aku nggak dianggap bisa setara sama mereka. Sehingga banyak dari kita mengambil keputusan yang salah karena tentang citra diri kita aja. Ngambil keputusan yang salah demi diterima teman-teman lain. Mengambil keputusan yang salah demi masuk ke pergaulan yang lain. Seringkali karena kita mengambil keputusan yang salah karena kita memikirkan citra diri kita aja. Nanti omongan orang gimana, nanti saya nggak diterima gimana, nanti saya ditinggalkan gimana, dan lain-lain. Tentang citra dirinya. Keputusan kita akhirnya menjadi keputusan yang salah karena motivasi kita adalah bukan apa yang benar. Tapi bagaimana orang melihat diri kita. Kita ingin agar orang melihat kita sesuai dengan citra yang kita mau coba gambarkan. Coba kita proyeksikan sama orang lain. Aku pengen dilihat orang sebagai orang yang kaya. Padahal nggak punya uang. Sehingga ngambil keputusan untuk ngutang ke sana sini. Dan akhirnya membuat kita terjebak sama kesalahan demi kesalahan. Keputusan yang salah demi keputusan yang salah. Karena demi citra diri kita. Kita pengen dianggap jadi anak yang gaul misalkan. Akhirnya kita apa? Ngajak kemana aja teman, kita ikut aja. Yang penting gaul. Yang penting gaul. Yang penting gaul. Karena akhirnya kita terfokus sama citra diri kita. Akhirnya kita ada dalam sebuah masalah karena keputusan yang salah. Yang pertama ini mengingatkan kita teman-teman untuk tidak mengambil keputusan hanya terpaku atau karena kita. Karena citra diri kita saja. Filipi 2 ayat 3 tertulis teman-teman dalam bahasa Indonesia BIMK. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Bahkan Yakobus 3 ayat 16 tertulis, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di sini jelas teman-teman bahwa mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3 tadi bilang bahwa melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri untuk menyombongkan diri. Bahkan Yakobus 3 ayat 16 bilang tadi ada mementingkan diri sendiri, ada kekacauan. Waktu kita mementingkan citra diri kita sendiri, kita sedang mengundang kekacauan hadir dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, yang pertama, keputusan yang tepat adalah ketika keputusan itu bukan tentang citra diri kita. Lalu yang kedua, keputusan yang tepat didapat lewat apa? Lewat masukan orang yang tepat. Tadi yang teman-teman baca bahwa akhirnya lebih memilih teman-temannya anak-anak muda. Padahal ada orang tepat yang sudah kasih hikmat. Ada orang yang tepat kasih keputusan yang tepat, tapi dia nggak mau dengerin. Lebih dengerin orang-orang muda ini. Yang kasih keputusan yang salah. Yang kasih masukan yang salah. Amsal 8 ayat 33-34 tertulis, dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak.
janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendapatkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Di sini jelas tertulis, dengarlah didikan maka kamu jadi bijak, jangan mengabaikannya. Dengarkan didikan yang tepat. Kalau didikan kan masih sesuatu yang tepat sama kehidupan kita untuk membuat kita lebih pintar lagi, naik kelas lagi. Bukan yang demi diri kita, bukan yang demi kebaikan kita aja, tapi demi sesuatu yang lebih besar lagi ke depan, demi sesuatu yang Tuhan percayakan lagi ke depan, lewat masukan-masukan orang yang tepat. Karena orang yang tepat akan memberikan solusi yang tepat. Jadikan didikan keluar dari pembicaraan sama mereka. Ada ide-ide yang keluar, ada masukan-masukan yang tepat. Bagaimana dalam kehidupan kita bahwa seringkali kita mengambil keputusan yang salah karena kita bercerita dan mendengarkan saran dari orang yang salah. Sekali lagi ya, seringkali kita mengambil keputusan yang salah ketika kita memilih bercerita dan mendengarkan dari orang yang salah. Bener gak? Coba teman-teman bisa pikir deh. Pernah gak ngambil keputusan yang salah karena dengerin orang yang salah? Pasti sering. Nah demikian dalam kehidupan kita, jika kita ingin mengambil keputusan yang tepat, kita harus tahu siapa orang yang tepat. Sehingga masukannya juga tepat. Zakaria 1 ayat 4 tertulis, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat. Ada kata gini, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Nah lo, ada firman Tuhan jelas bilang bahwa bertobat, berbalik dari tingkah lakumu yang jahat. Tetapi dicuekin. Gak milih untuk mendengarkan yang tepat, malah memilih dengarkan yang salah. Jadi yang kedua, bagaimana untuk kita mengambil keputusan yang tepat? Kita harus minta sama orang yang tepat, jangan orang yang salah. Yang ketiga teman-teman, yaitu gini, ngomongin apa? Bahwa dalam setiap keputusan yang kita ambil ada dua ini, yaitu kebaikan dan keadilan. Aspek moralnya yaitu kebaikan dan keadilan. Karena seringkali apa yang baik buat saya belum tentu baik buat teman. Apa yang baik buat saya belum tentu baik buat banyak orang. Seperti tadi, baik buat dia, namanya besar. Jadi raja yang gagah perkasa sepertinya, yang lebih hebat. Tapi tidak baik buat banyak orang. Pajak dilebih tinggiin, dikasih lebih besar, dikasih lebih tinggi. Jadi beban buat mereka. Jadi kebaikan dan keadilan gak bisa dipisahkan. Bukan hanya baik, tapi adil. Amsal 21 ayat 15 tertulis, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Melakukan keadilan adalah kesukaan orang yang benar. Ketika hikmat kita andalkan dalam kehidupan kita, ketika hikmat kita andalkan, hikmat Tuhan kita andalkan dalam kehidupan kita, kita suka melakukan keadilan. Karena apa yang kita putuskan tidak berdasarkan keadilan, pasti bukan dari Tuhan. Karena akhirnya itu tentang diri kita, mungkin tentang hanya kaum kita saja, tentang teman-teman kita saja, tentang kepentingan kita saja. Keputusan yang benar akan berpijak sama ini teman-teman, kebenaran dan keadilan. Tuhan pernah mengajarkan kepada kita bahwa perbuatlah kepada orang sebagaimana kita ingin orang itu berbuat kepada kita. Nah prinsip ini juga mengambil keputusan itu juga adil kan? Jadi kamu pengen temanmu baik, ya kamu baik juga, kan adil. Nah itu jangan hilang dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadi yang ketiga teman-teman, keputusan yang tepat didapat ketika kita ada memperhatikan aspek ini, yaitu kebaikan dan keadilan. Amsal 28 ayat 5 tertulis, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ada hikmat Tuhan bagi mereka yang hidup, menaruh hidupnya dalam kebaikan dan keadilan. Lalu yang keempat teman-teman, bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat? Yaitu kita harus memikirkan dampaknya. Dampaknya ke depan, dampaknya bagi orang banyak, dampaknya bagi keluarga kita. Karena keputusan kita bukan hanya tentang kita, tapi ada orang-orang di bawah kita, orang-orang yang mengikuti kita. Amsal 19 ayat 20-21 tertulis, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Artinya apa? Kita pikirin di depannya. Pikirin dampaknya ke depan gimana ya, kalau saya ngambil keputusan ini dampaknya gimana ya? Kalau saya ngambil keputusan pacaran sama beda agama, dampaknya ke depan gimana ya?
Kalau saya ngambil keputusan mundur dari pelayanan, dampaknya gimana ya? Kalau saya mengambil keputusan untuk ngutamain pendidikan saya, dampaknya gimana ya? Baik dan buruknya. Teman-teman tolong perhatikan itu. Sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Amsal 24 ayat 14 tertulis, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Yang mendengarkan hikmat, mendengarkan Tuhan, hikmat Tuhan dalam kehidupannya, ada masa depan. Artinya apa? Ya kita harus memilih mencondongkan hidup kita untuk mendengarkan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan itu sendiri, untuk kita bisa punya masa depan yang baik. Kita mikirkan dampaknya ke depan, bukan hanya tentang hari ini. Mungkin hari ini enak, mungkin hari ini kamu bisa enjoy. Mungkin hari ini kamu bisa lepas aja, bodo amat lah, besok-besok lah. YOLO, YOLO. Tapi kita lupa bahwa ada dampaknya di masa depan. Kita harus pikirkan itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena bukan hanya tentang hari ini saja, tapi tentang masa depan kita. Yang kelima teman-teman, bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat? Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Banyak keputusan yang tepat dihasilkan lewat perenungan. Banyak keputusan yang tepat dihasilkan lewat berdoa, minta waktu. Tuhan tunjukkan segala sesuatu ada waktunya, nggak buru-buru. Amsal 19 ayat 2 tertulis, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Yang buru-buru akan salah langkah. Seringkali kita, bener nggak teman-teman, kalau lagi dikejar waktu buru-buru, ada aja yang ketinggalan. Ada aja yang kelupaan. Karena kenapa? Itu tadi, orang yang tergesa-gesa, orang yang buru-buru akan salah langkah. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Jangan buru-buru ngambil segala sesuatu yang harusnya sekarang aja. Ketika mendesak dalam kehidupan kita, kita sedang emosinya nggak stabil. Sehingga kita sedang dalam keadaan tertekan dan lain-lain, jangan ngambil keputusan buru-buru. Tenangkan hatimu dulu. Tenangkan hatimu biar damai sejahtera Tuhan memenuhinya. Ambil waktu sejenak untuk kamu merenungkannya. Dan ambillah keputusan dari situ. Bahkan Khotbah 5 ayat 1 tertulis, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Contoh simpel dari perkataan. Seringkali kita udah emosi, ngomong aja apa yang kita pengen keluarin. Begitu kita emosi, ngomong aja apa yang kita mau katakan gitu. Ternyata menyakiti orang lain karena kita terburu-buru meresponinya. Jadi orang yang responsif, orang yang reaktif maksud saya. Disenggol dikit langsung marah, dilihatin dikit langsung marah. Akhirnya kita salah langkah. Pastikan teman-teman hari-hari ini jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Pastikan semuanya ada dalam ketenangan. Ada dalam ketenangan demi ketenangan, damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena tidak ada keputusan yang muncul seketika. Karena semuanya hasil daripada perenungan. Hasil pada perenungan kita akan hidup kita dan akan apa yang Tuhan mau kerjakan. Lalu yang keenam teman-teman, ini dia, belajar dari kesalahan. Amsal 12 ayat 1 sampai 5 tertulis, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa yang mendengar teguran memperoleh akal budi. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran membawa kepada kehidupan, akan tinggal tengah-tengah orang bijak. Ngomongin teguran apa sih teman-teman? Teman-teman kalau bikin salah pasti kan ditegur. Artinya belajar dari kesalahan, ditegur, dikasih tahu apa yang baik, apakah yang benar. Ya udah, berjalanlah dari situ. Bergeraklah dari situ. Belajarlah dari kesalahan demi kesalahan. Bahkan Amsal 24 ayat 16 tertulis, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kenapa bangun kembali? Karena belajar dari kesalahan. Kesalahan ini, bangun lagi, belajar nggak ngelakuin lagi. Ternyata jatuh lagi, bangun lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Untuk belajar dari kesalahan. Karena seringkali keputusan yang tepat hari ini berasal dari keputusan yang salah di masa lalu, benar nggak? Keputusan yang tepat hari ini seringkali berasal dari keputusan yang salah di masa lalu. Sehingga kita bisa
oh tahu hidup harus begini. Kak Felix ada sampai hari ini juga bukan karena baik-baik aja, karena punya keputusan yang salah di masa lalu. Makanya hari ini ada ngingetin teman-teman di Impact Youth yang ada untuk gak ngambil keputusan yang salah sekarang-sekarang. Belajar dari kesalahan. Sedikit cerita bahwa aku orang yang cukup emosional. Tapi sekarang katanya Kak Tasya, istrinya Kak Felix, kata teman-teman, adik-adik yang ada, Kak Felix orang yang sabar. Suatu hal yang mustahil di masa itu. Tapi karena aku belajar dari kesalahan, aku belajar menjaga emosiku, sehingga aku bisa jadi pribadi yang lebih sabar sekarang, jauh lebih sabar dari sekarang. Tanganku patah, dua hal ini, dua apa ya bisa bilang dua tengkuk ini patah karena emosi. Mukul lemari, ternyata lemarinya kayu jati. Nggak sadar, ternyata patah, luka, dan lain-lain. Di momen itu teman-teman, karena aku nggak jaga emosiku, aku salah memutuskan sesuatu. Dan akhirnya aku kehilangan banyak hal. Di momen itu, aku lagi dipercaya untuk pergi ke Malaysia sama The Virgin Band. Akhirnya aku gagal pergi ke Malaysia karena tanganku patah. Dan akhirnya hilang banyak kesempatan karena beberapa bulan tidak bisa main drum. Karena aku latar belakang main musik. Beberapa bulan aku nggak bisa main drum karena tangan patah, nggak mungkin main drum tangan satu. Walaupun bisa, tapi pasti nggak sekeren, nggak sebagus kalau dua tangan. Dan akhirnya banyak kehilangan kesempatan karena aku tidak bisa menjaga emosiku di momen itu. Dan gara-gara hari itu, aku belajar banget dari kesalahan, nggak bisa jaga emosi. Aku hidup dalam penyesalan. Andai kata waktu itu aku jaga emosiku, aku tidak kehilangan banyak hal. Tapi aku belajar dari kesalahan itu sehingga aku tahu bahwa aku nggak boleh gitu lagi. Aku harus jaga emosiku. Aku harus jaga apa yang harus keluarkan dari mulutku. Aku harus jaga apa yang aku kerjakan lewat tanganku. Puji Tuhan, Tuhan bisa memakai segala sesuatu kesalahan kita untuk kebaikan kita di masa depan. Tapi belajarlah dari kesalahan kita di masa lalu. Dan yang terakhir teman-teman, dan ini bukan jadi yang paling terakhir, tapi maksudnya ini adalah hal yang paling penting. Bagaimana untuk kita mengambil keputusan? Berdoalah kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16 tertulis, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Artinya apa teman-teman? Lekatkan hatimu sama Tuhan. Teman-teman doain apa? Teman-teman mau ngambil keputusan apa? Perlindungan Tuhan. Jelas. Tuhan akan membentenginya. Mau ngomong apa? Jawaban daripada Tuhan. Waktu kamu berseru, ada jawabannya. Saat ada orang-orang yang melekat sama dia. Ngomongin apa? Teman-teman ngambil keputusan dalam kesesakan. Melekatlah pada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Jelas bahwa doa sama Tuhan, Tuhan akan bukakan hikmatnya bagi hidupmu untuk bisa memutuskan apa yang tepat. Ini jadi yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga 6 yang sebelumnya jadi hanya sebatas memastikan semuanya sesuai apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kehendaknya. Karena Yohanes 10 ayat 27-29 bilang, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dalam artian apa? Kamu dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Untuk mengambil keputusan, dengarkan gembalanya, dengarkan suara gembalanya. Karena pasti waktu kita tidak mendengarkan suara gembala, seperti yang kemarin Kak Felix bilang, saat domba tidak mendengarkan suara gembalanya, hidupnya dalam bahaya. Karena akan mengambil keputusan yang salah, hari demi hari, waktu demi waktu. So, malam hari ini, biar ini jadi kekuatan, arahan buat teman-teman semua, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita semua. Karena tahu, Tuhanlah sumber segalanya, sumber segala keputusan yang tepat, sumber segala hikmat dalam kehidupan kita. Sehingga kita ngerti bahwa keputusan kita yang tepat bukan tentang citra diri kita. Keputusan kita yang tepat harus dari masukan orang-orang yang tepat. Keputusan kita yang tepat yaitu tentang kebaikan dan keadilan gak bisa dipisahkan. Keputusan yang tepat
Kita harus memikirkan dampaknya ke depan. Keputusan yang tepat dihasilkan dengan dalam ketenangan, tidak terburu-buru. Keputusan yang tepat seringkali juga belajar dari kesalahan di masa lalu, keputusan yang salah kita di masa lalu. Dan semuanya lewat mengutamakan Tuhan, doa sama Tuhan, sang sumber hikmat itu sendiri. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini jadi termaterai dalam kehidupan masing-masing kami. Dimanapun teman-teman berada, biarlah Tuhan hikmat-Mu terus curahkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa mengambil keputusan demi keputusan yang tepat. Baik mereka dalam berhubungan dengan pacar mereka, baik mereka yang sedang mencoba untuk menentukan jurusan mana yang akan mereka ambil, untuk mereka sedang berdoa mengambil keputusan untuk langkah dalam kehidupan mereka ke depan, pekerjaan apa yang mereka harus mau ambil. Apapun itu Tuhan, keputusan demi keputusan yang sedang mereka hadapi, aku berdoa hikmat Tuhan tercurah bagi teman-teman Impact Youth yang ada Tuhan, yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini malam hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan berdoa, biarlah mereka bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Mereka bisa tahu bahwa apa yang Tuhan mau, itu yang mereka kerjakan. Mampukan mereka Tuhan, karena kami percaya tanpa Tuhan, tanpa hikmat-Mu, kami akan ada dalam kesalahan demi kesalahan. Biar kami terus mendengar suara gembala kami, yaitu Engkau, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus ucap syukur, haleluya, amin. Oke, Impact Youth, pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semoga teman-teman juga jadi kekuatan dan bisa ngambil keputusan yang tepat dalam setiap pilihan demi pilihan yang sedang teman-teman hadapin. Berdoa hikmat Tuhan menyertai kalian semua. Jangan lupa terus saksikan Impact Youth setiap hari Jumat jam 19, jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan jangan lupa juga teman-teman yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, khususnya Kelapa Gading yang dekat-dekat, yuk ikutin ibadah Impact Youth Onsite yang ada bersama-sama dengan kami. Seru-seruan sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, bertumbuh juga semakin hari, semakin mengenal Tuhan, mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia, lantai P3, jam 3 sore. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua. Dan juga Gereja Impact Community Indonesia ada setiap hari Minggunya. Jam berapa? 9, 11, dan jam 1 siang. Untuk teman-teman semua yang belum punya gereja tetap, kami mengundang teman-teman bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia. Dan teman-teman, untuk kalian semua, bahwa kalau kalian kurang rasa firman Tuhan, Jumat kurang, Minggu kurang, mau bertumbuh kembali, lebih lagi, ada Komsel, komunitas sel, Impact Family. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di sini, nanti diarahkan ke grup yang ada, grup WhatsApp yang ada, nanti bisa Zoom, sesi Zoom bareng online di hari yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman yang pelajar sama yang pelajar, yang mahasiswa sama mahasiswa, yang udah kerja sama yang udah kerja, nanti punya teman-teman yang sama, bahkan se-Indonesia loh. Teman-teman bisa punya teman-teman di sana untuk bisa terus saling menguatkan, saling mendoakan, saling support satu dengan yang lainnya. Bahkan untuk teman-teman semua yang Kelapa Gading sekitarnya mau onsite, juga ada setiap hari Kamis 2 minggu sekali di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Tinggal teman-teman hubungi nomor yang ada tertera, bisa scan QR code yang ada di sana. Dan teman-teman semua, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, jangan lupa beli baju keren-keren ini, kaos-kaos keren ini, bahwa dalam setiap apa yang kalian beli jadi berkat buat anak-anak pedalaman. Jadi jangan lupa beli ya. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Impact Youth Onsite akan ada setiap minggunya pukul 15 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi setiap anak-anak muda, ditunggu kehadirannya. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite
setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, ICI Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.